Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali kita live hari ini, sharing bisnis, materi, ciri-ciri pengusaha sejati. Wih, ini keren ini, materi hari ini ya. Mudah-mudahan bisa membentuk karakter dan mindset teman-teman di sini menjadi seorang pebisnis sejati, gitu ya. Nah, sebelum itu kan kita harus tahu dulu ciri-ciri pebisnis sejati seperti apa. Nah, kalau teman-teman sudah paham, mudah-mudahan nanti semakin cepat mengantarkan teman-teman menjadi seorang pebisnis sejati. Ya, sebentar. Wih, udah 30-an yang bergabung ya. Oke, kita langsung mulai gitu ya. Ciri-ciri pengusaha sejati. Nah, sebelum saya mulai gitu ya, saya ingin tanya dulu ke teman-teman di sini. Saya sapa dulu lah ya, siapa dulu yang bergabung gitu ya. Wih, ada Mbak Mona dari Padang, itu mitra saya ya. Ada Mbak Neti juga dari Cianjur. Ada Mbak Mutia, ada Mas Gold Pro Hidayat, ada Mbak Sri. Oke, udah hampir 40-an ya. Kita langsung aja. Sebelumnya saya ingin tanya ke teman-teman di sini, siapa yang senang berbisnis? Siapa yang suka dalam dunia bisnis gitu ya? Atau siapa yang di sini baru mulai bisnis? Wih, si Ufang 955 ya, anak saya itu. Ternyata ngangkat tangan duluan, suka bisnis gitu ya. Oke, saya yakin teman-teman di sini semuanya senang dalam dunia bisnis, senang menjalani bisnis. Ya. Sama, saya juga lebih kurang baru 18 tahun saya dalam dunia bisnis. Tahun 2002 saya tamat SMA sampai sekarang. Saya pernah kerja dengan orang 4 kali, paling lama 2 bulan, paling cepat 2 jam. Ya, total dari sini saya simpulkan kerja dengan orang gak enak. Kerja apa sih yang 2 jam kemudian berhenti? Saya pernah masuk di sebuah toko kerja jadi sales juga sih, jualan juga gitu ya. Nah, ketika jualan itu door to door lagi, jualan door to door, dan saya lihat ini profit yang saya dapatkan sangat kecil ini. Ya, sangat kecil, kemudian barang yang saya balikin lalu saya pulang. Nah, itu catat rekor ya, 2 jam saya kerja langsung resign. Udah dapat gaji belum? Belum. Malah habis duit. Nah, jadi 18 tahun ini saya terjun dalam dunia dewasa. Jadi kita hitung start dari usia saya 18, saya tamat SMA sampai sekarang 18 tahun. Saya lebih lama bermain dalam dunia bisnis. Jadi kalau total hidupnya, sekarang umur saya 36 gitu ya. Jadi hampir 50% dunia yang saya hadapi itu berarti dunia bisnis. 18 tahun kan? Kalau udah 25 tahun artinya saya udah jadi pengusaha perak ya. Kalau udah 50 tahun artinya udah jadi pengusaha emas. Kalau 50 tahun berarti berapa tahun lagi? 32. Umur saya kalau panjang umur 68 ya, bisa lah jadi pengusaha emas gitu ya. Doakan bisa panjang umur, saya doakan teman-teman juga panjang umur ya. Baik, kita mulai aja. Ciri-ciri pengusaha sejati itu apa? Nanti saya juga jelaskan ke teman-teman di sini anatomi pengusaha sejati gitu ya. Ciri-ciri pengusaha sejati itu yang pertama adalah berani. Saya ulangin, ciri-ciri pengusaha sejati itu yang pertama adalah berani. Dan dari dulu saya renungkan ya perjalanan hidup saya dari 2002 sampai sekarang. Sebenarnya saya bisnis itu dari SD, SMP, SMA itu udah dalam dunia jualan, tapi itu masih tanggungan orang tua lah. Saya tidak berpikir saya seorang pengusaha. Nah, ketika saya udah nyari uang sendiri, tidak bergantung pada orang tua lagi, saya baru menganggap saya mulai dari nol. Nah, jadi ciri-ciri yang saya miliki dari dulu sampai sekarang itu adalah berani. Saya tidak memiliki apapun, orang tua saya juga tidak mewariskan kepada saya apapun, tidak juga punya ilmu, saya juga tidak mendapatkan ilmu dari orang tua saya, dan tidak juga dari lingkungan, karena lingkungan saya juga bukan pengusaha, lingkungan saya juga lingkungan kampung, lingkungan biasa aja. Dan kenapa sekarang saya bisa terjun dalam dunia bisnis ya, bertahan dalam dunia bisnis, bangkrut berpuluh-puluh kali, pernah punya hutang miliaran. Nah, apa yang saya miliki
kemudian hidup saya bisa berubah gitu ya. Apa yang saya miliki sampai bisa seperti sekarang gitu ya. Yang saya miliki yang pertama kali itu cuma keberanian. Saya berani memulai bisnis dan saya berani memulai lagi kalau bisnis saya gagal. Cuma itu aja. Jadi saya 2002 sampai 2005 saya mencoba beberapa bisnis, saya mulai, saya gagal, saya mulai lagi, saya gagal, saya mulai lagi, saya gagal. Itu terus yang saya ulangi. Itu terus yang saya ulangi. Nah sekarang berani dalam hal apa? Saya bagi 3 hal. Yang pertama itu berani action. Kuncinya itu hanya berani action. Dia pengen jadi pengusaha. Tapi nggak berani action. Dipikirin terus. Nah akhirnya apa? Bisnisnya nggak jadi dibuka. Bisnisnya nggak jadi dimulai. Saya pengen jadi pebisnis Pak. Ya udah mulai aja. Mulainya gimana? Dikasih tahu caranya. Oh saya harus jualan ya? Saya nggak berani jualan nih, saya malu jualan gitu loh. Emang ada bisnis yang nggak jualan apa? Ya Anda buka bisnis restoran, Anda jual makanan kan? Anda buka toko sport, Anda jual barang sport. Bisnis apapun itu pasti terkait dengan jualan. Karena bisnis adalah jualan, jualan adalah bisnis. Jadi jualan dan bisnis ini dunianya sama. Jadi jangan berpikir kalau kita pengen jadi pebisnis, kita ngongkang-ngongkang kaki aja, kaki goyang gitu aja ya, tiba-tiba langsung dapat duit datang. Kalau berpikiran seperti itu, bisnis hanya ngongkang-ngongkang kaki dapat duit, jadi tukang jahit, jangan jadi pengusaha. Tukang jahit itu kan kerjanya ngongkang-ngongkang kaki kan, dapat duit, dapat. Ya tapi jadi penjahit bukan jadi pengusaha. Nah atau mau kipas-kipas doang, uangnya datang gitu loh ya, jadi kipas sate, tukang sate kan selesai. Nah jadi ketika teman-teman di sini pengen memulai bisnis, pengen nih, yang awal, yang pertama kali, yang perdana itu adalah action. Start. Kalau udah action, baru ada bahan yang dipikirkan, baru ada bahan yang dibesarkan. Ini enggak, pengen mulai bisnis restoran misalnya, dia mikir kan biaya sewa tempat berapa, baru uang gaji karyawan berapa, baru uang listrik, uang air berapa. Terus nanti kalau ada preman datang gimana, nanti kalau nggak laku gimana. Ya, setelah dihitung-hitung rugi. Nah ini hebatnya orang gagal. Belum bisnis, udah hitung rugi dia. Terlalu pinter dia mikir. Padahal kalau pengen buka bisnis restoran itu dibuka aja, dimulai dulu. Setelah dimulai, baru mikir bagaimana cara membesarkannya. Loh sekarang saya nggak punya modal apa-apa. Dari rumah bawa semua. Ada meja, ada kompor ibumu, ada panci, ada. Udah masak dulu di depan sana, masak nasi goreng aja udah. Semua pakai punya orang tua dulu. Mau tahu nggak resep nasi goreng yang enak gitu loh? Saya kasih tahu resepnya ya, resep nenek moyang saya gitu. Jadi kalau masak nasi goreng, pakai keringat. Itu enaknya luar biasa ya. Jadi asinnya itu asin gurih gitu ya. Jangan pakai garam, pakai keringat gitu. Ya enggak, maksudnya gini. Kalau teman-teman di sini pengen buka apapun, tidak punya modal, pakai barang-barang yang ada di sekitar kita. Kalau perlu cari kawat, ya. Terus kalau ayah kita itu misalnya ada ayah, kakek, saudara kita yang minum kayak kopi ABC, kopi saset dan lain-lain gitu kan, udah ambil aja dulu, pinjam. Kawatnya dibentangin, gantungin, kemudian di rumah ambil teko, masak air panas, udah di depan rumah buka kedai kopi dulu. Intinya action dulu, mulai dulu. Apa yang kita bisa, start dulu. Pengen jualan, udah ada peluang bisnis nih, modal 1 juta. Uang kita sebenarnya udah ada, tapi mikir. Kalau saya nanti nggak laku gimana ya? Kalau nanti ditolak gimana ya? Kalau nanti rugi gimana ya? Kalau nanti bangkrut gimana ya? Nah ini seharusnya dibalik pola pikirnya. Ketika kita pengen memulai bisnis kan kita mikir kan, kalau nanti untung gimana ya? Kalau nanti saya kaya raya gimana ya? Kalau nanti saya jadi super miliarder dari bisnis gimana ya? Jadi pola pikir itu menentukan orang negatif atau positif. Kalau dia negatif ketika dia pengen mulai bisnis, dia langsung mikir ini, kok nanti saya ditipu gimana ya? Bangkrut gimana ya? Seharusnya memulai bisnis ini langsung dipikirin, kalau nanti saya sukses gimana ya? Kalau saya buka bisnis restoran, ada 300 cabang, saya kan jadi miliarder. Ya, mulai aja dulu. Nah, setelah mulai baru dipikirkan bagaimana cara membesarkan bisnisnya. Karena bahannya udah ada. Yang kita pikirkan ini udah ada. Kalau nggak ada yang kita pikirkan, ya nggak ada bahan bisnisnya, nggak ada bisnisnya, apa yang mau dipikirkan coba?
Ibaratnya kalau otak kanan, otak kiri itu kan mikir, otak kanan itu kan action. Action dulu, baru mikir bagaimana cara membesarkan bisnisnya. Bukan mikir, akhirnya nggak jadi action coba. Ya, nah kunci pengen jadi pengusaha adalah yang pertama action. Kalau nggak berani action sampai kiamat pun tidak bakalan bisa jadi pengusaha. Saya kan udah punya mitra bisnis nih ratusan, ya, hampir ribuan gitu. Saya juga punya program peluang bisnis gitu kan. Kadang saya buka modal 990.000. Yang DM saya itu sekitar ada 3-40-an. Setiap saya buka itu pasti ada. Yang WA saya juga banyak kali puluhan gitu. Tapi hanya segelintir orang yang berani action. Ditanya itu, Coach itu bisnis apa? Saya bilang gak usah banyak nanya. Kalau mau jadi pengusaha itu kuncinya action. Tanya panjang lebar, udah saya cuekin aja. Saya tipenya itu kan seperti itu. Kalau kamu mau mulai bisnis, mau jadi mitra, action. Kalau kamu banyak nanya, artinya kamu banyak mikir. Saya nggak suka orang-orang seperti itu. Ya artinya itu dia masih meraba-raba lah. Belajar dulu nggak apa-apa. Tapi kalau dia memang udah nafsunya itu pengen jadi pengusaha, dia itu nggak mikir lagi, action langsung dia. Ya jadi dari sekitar 2-3 yang masuk itu ada sekitar 1-5% gitulah yang berani action. Dan yang berani action ini, apakah udah langsung sukses ya? Belum. Setelah dia action, artinya dia sukses jadi pengusaha. Dia belum jadi pengusaha sukses loh. Beda. Sukses jadi pengusaha, artinya dia udah sukses punya usaha. Dia belum jadi pengusaha sukses. Dia baru berani memulai langkah pertama. Kalau menurut saya itu ya, jadi pengusaha, menurut saya itu, jadi pengusaha itu semudah membalikkan telapak tangan. Sangat-sangat mudah. Kuncinya cuma mau action, berani action. Bahkan kalau di buku terbaru saya itu ya, saya bilang bisnis itu, memulai bisnis itu semudah meludah, cuy gitu. Meludah gampang nggak? Gampang banget. Ya, kuncinya apa? Berani action, berani memulai. Gampang banget. Nah, setelah membuka bisnis, setelah bisnisnya udah dibuka, setelah sukses jadi pengusaha, tantangannya baru muncul. Nah, jadi teman-teman di sini ya, teman-teman di sini. Jadi seorang pengusaha sejati jangan berpikir ketika udah mulai jadi pengusaha, udah sukses jadi pengusaha nih. Belum jadi pengusaha sukses ya. Masih sukses jadi pengusaha. Jangan berpikir saya mulai usaha langsung jadi miliarder. Saya mulai usaha langsung bisa pensiun muda. Saya mulai usaha langsung bisa kaya raya, bisa beli mobil mewah, bisa beli rumah dan lain-lain. Itu hanya ada dalam dunia sinetron, hanya ada dalam dunia mimpi. Saya tidak pernah ketemu dengan orang yang sukses besar luar biasa, dia tidak pernah menemui rintangan dalam bisnisnya. Jadi keberanian yang kedua, keberanian yang pertama tadi apa? Action. Setelah action adalah keberanian menghadapi rintangan. Bagi orang negatif, dia akan bilang ini, wah ini rintangan besar ini. Bagi orang positif, tantangan. Harus fight dia sama rintangan ini. Jadi menghadapi rintangan ini, menghadapi tantangan ini butuh keberanian yang luar biasa. Contohnya saya kan dulu bisnis kampung, buka sewa ruko, buka bisnis, entah jual apa, entah buka warnet dan lain-lain gitu kan. Namanya di kampung pasti banyak preman. Banyak preman datang gitu. Ya, kasih 1 datang 2, kasih 2 datang 3. Akhirnya apa? Ribut, gontong-gontongan sama premannya. Kita panggil polisi, bayar lebih mahal lagi. Jadi setiap hari yang dihadapi hal itu. Ya, nah setelah masalah preman udah mulai beres, masalah yang polisi juga udah mulai beres gitu ya. Masalah kirim santet gitu loh. Supaya bisnis kita itu sepi lah, supaya bisnis kita itu hancur lah, dikirim oleh para pesaing-pesaing gitu. Dulu saya nggak yakin hal itu. Tapi setelah saya sendiri mengalaminya, oh ternyata ada gitu. Ya dulu kan saya buka bisnis toko itu rame. Ya setelah di depan saya itu ada kain gitu ya, ada kain merah, terus saya sapu, saya nggak tahu itu kain apa. Start dari saya sapu itu sampai bisnis saya tutup, tidak ada konsumen di malam harinya. Gila nggak? Di malam hari itu sama sekali nggak ada konsumen. Dulu full tempat saya, sama sekali nggak ada konsumen. Dari situ saya baru mikir, ternyata ada yang seperti itu. Ya, nah jadi bukan hanya masalah seperti itu, masalah ketemu mitra bisnis yang kadang nggak amanah, ya, masalah kita ketemu dengan produk yang jelek, orang komplain, ketemu dengan supplier yang juga nggak amanah. Masalah-masalah seperti ini harus teman-teman hadapi. Jadi kalau kita tidak berani, maka ketika kita sudah action jadi pengusaha,
dia akan resign jadi pengusaha, kemudian kembali lagi ke dunia karyawan. Makanya jadi pengusaha sejati itu ya, harus berani menghadapi rintangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus berani mencoba hal baru, harus berani mencoba cara baru. Jadi kalau cara A gagal, coba cara B. Cara B gagal, coba cara C. Cara C gagal, coba cara D. Jadi tidak ada kata menyerah. Dia terus kreatif gitu loh. Jadi isi kepalanya ini full dengan ide-ide. Full dengan pikiran-pikiran kreatif. Kalau bisnisnya sudah ada, ya pikiran ini dia akan benar-benar dialokasikan ke sini. Gimana caranya bisnis saya dari 1 cabang bisa jadi 2 cabang, bisa jadi 5 cabang, bisa jadi 100 cabang. Jadi segala cara itu dipakai. Makanya berani mencoba cara baru. Kalau cara A gagal, coba cara B. Cara B gagal, coba cara C. Ya kalau orang yang ciri-ciri bukan pengusaha sejati, dia tidak berani memulai, ataupun kalau sudah memulai bisnis, ketemu sedikit rintangan, mundur dia. Ataupun dia oke lah, udah mulai tangguh, tapi dia tidak mencoba cara-cara baru. Itu aja dipakai. Udah tahu cara ini tidak berhasil, tapi diulangi lagi. Nah artinya dia apa? Artinya dia itu istilahnya lebih parah dari bandel. Apa itu ya? Bebal gitu ya. Bebal. Jadi dia punya ego yang dia pikir cara ini pasti berhasil. Padahal udah terbukti nggak berhasil. Dia tidak suka mencoba cara-cara yang baru. Kalau saya pribadi gitu ya, segala cara itu saya coba. Segala pola sukses itu harus saya temukan. Karena saya kan tipe yang mencoba-coba gitu loh. Ya jadi ketika coba salah satu cara gitu ya, kurang berhasil, jangan diulangi. Kita coba cara baru, gagal, jangan diulangi cara ini. Artinya ini pola gagal. Tapi kalau kita coba cara yang baru, berhasil, ini diulangi terus. Artinya ini pola sukses. Dan kalau pola ini udah banyak ditiru orang nih, artinya apa? Kita mesti kreatif lagi, mencoba cara yang lain. Sekarang ini kan dunia yang sangat-sangat informasinya sangat cepat. Misalnya begini ya, dulu teman-teman mau buka bisnis buka bisnis restoran lagi lah, kembali lagi bisnis restoran gitu ya. Resep jual dimsum misalnya gitu. Dimsum, frozen food lah. Atau ya dimsum yang kayak rebus-rebusan gitu kan. Dulu mungkin kita risetnya itu bertahun-tahun sehingga menemukan makanan dimsum yang enak gitu. Kemudian kita buka restorannya ramai. Nah, orang-orang sulit untuk meniru. Kenapa? Karena tidak tahu resepnya apa. Kalau zaman sekarang ini teman-teman buka restoran di depan gitu ya. Restoran dimsum, ramai. Bulan depan akan buka bisnis restoran dengan jenis yang sama. Dengan jenis yang sama. Dia akan cek di mana? Internet. Dia akan cek di mana? Cek di Google. Dia akan cari orang yang bisa bikin dimsum. Dicek tuh, siapa yang bisa bikin dimsum? Gini, saya gaji sekian-sekian. Kan sekarang dunia udah saling terhubung. Karena orang udah punya handphone kan. Jadi sekarang orang tuh gampang banget meniru. Kalau jadi pengusaha di zaman sekarang ini tidak kreatif, maka teman-teman akan ketinggalan. Akan ketinggalan. Saya itu segala cara saya coba. Segala cara saya coba. Saya tidak mau terpaku kepada pola-pola yang lama. Karena sekarang itu pengusaha sejati itu dituntut untuk kreatif. Dituntut untuk berani mencoba cara-cara yang baru. Karena kalau cara yang lama terus itu dipakai, ya maka dia akan tetap menghasilkan yang sama. Ibarat kata Einstein gitu ya, adalah hal yang gila, kita mengharapkan hasil yang berbeda, tapi tetap melakukan hal yang sama. Ingin menghasilkan hal yang berbeda, kita mesti melakukan hal yang berbeda. Einstein itu benar. Ya, nah kalau misalnya teman-teman di sini merasa jauh lebih pintar daripada Einstein, ya udah, coba aja pola-pola yang kuno gitu ya. Nah intinya, untuk menjadi pengusaha sejati, ciri yang pertama itu adalah berani action. Ciri yang kedua, berani menghadapi rintangan. Ciri yang ketiga adalah berani mencoba cara baru. Itu yang pertama. Kemudian setelah yang pertama, setelah berani memulai bisnis, apa yang akan dilakukan oleh para pengusaha sejati? Ya, yang setelah berani dia akan berkomitmen untuk menjalankannya sampai seumur hidup.
Kalau dia udah mulai melangkah ya, memulai langkah pertama jadi pengusaha, maka dia harus memiliki komitmen. Karena menjalankan bisnis itu bukan perkara sehari dua hari. Kalau kita sudah memutuskan untuk terjun dalam dunia bisnis, artinya kita mau komitmen untuk menjalankannya sampai seumur hidup kita. Tidak ada kata berhenti. Tidak ada kata berhenti. Jadi dunia pengusaha ini ya, kenapa saya bilang harus memiliki komitmen? Karena dunia pengusaha ini adalah dunia yang sangat beresiko. Dunia yang sangat kejam. Semua manusia ada di sini. Manusia yang baik, manusia yang jahat, penipu, pelawak bisnis juga ada. Semua manusia ada di sini. Jadi kalau teman-teman di sini ketemu tantangan, ketemu rintangan, akhirnya tidak punya komitmen, itu bakalan membuat teman-teman itu menyerah di tengah jalan. Nah, jadi memulai bisnis ini kan gampang, mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Nah, menjalankan bisnis ini yang benar-benar sulit. Menjalankan bisnis ini yang benar-benar harus memiliki komitmen. Saya bilang kenapa dunia bisnis adalah dunia yang kejam. Jujur terus terang ya, 10 tahun saya mengalami hal yang mungkin jauh lebih kejam gitu ya, jauh lebih kejam dari yang mungkin pernah teman-teman alami lah. Yang mungkin pernah teman-teman alami. Jadi kalau teman-teman di sini jadi pengusaha, bisa jadi teman-teman kerja keras dari pagi hingga pagi, berbulan-bulan lamanya, bertahun-tahun lamanya, hasilnya malah rugi. Saya pernah 6 tahun bisnis, gonta-ganti bisnis, tidak ada bisnis saya yang menghasilkan uang selama 6 tahun ini. Malah total di tahun 2011, tahun terakhir, tahun ke-6 ini, 2011, bisnis saya itu bangkrut lagi, saya menghasilkan total miliaran rupiah. Saya kerja keras selama 6 tahun, hasilnya utang miliaran rupiah. Dunia bisnis kejam nggak? Bukan uang itu saya pakai untuk judi, bukan uang itu saya pakai untuk foya-foya, bukan uang itu saya pakai untuk beli barang-barang mewah. Tidak, saya pakai uang tersebut untuk bisnis, pure bisnis. Malah hasilnya miliaran. Bukan hasilnya miliaran dapat profit, utangnya miliaran. Nah, jadi kalau teman-teman di sini ketika udah mulai bisnis, jualan saya garansi pasti ditolak. Jualan saya garansi pasti di PHP. Kalaupun jualan closing, pasti akan merasakan yang namanya packing sendiri. Ngambil barangnya, kemudian beli lakban, packing sendiri gitu ya. Setelah selesai packing, antar barangnya sendiri. Antar ke kargo, JNE, JNT. Ya, kemudian naik motor gitu ya, kehujanan, kalau panas kepanasan. Ya, teman-teman akan merasakan namanya ban bocor. Akan merasakan namanya ban bocor. Akan merasakan namanya ditilang polisi. Akan merasakan namanya motornya mogok. Dorong motornya. Itu udah hal yang harus dihadapi oleh para pengusaha. Ini hanya segelintirnya. Jadi jangan berpikir jadi pengusaha, wah langsung jadi bos besar. Enggak. Yang harus teman-teman hadapi seperti itu. Saya menghadapi hal-hal seperti ini, mau ban bocor, naik turun gunung 2 jam, saya dorong cari tambal ban. Itu udah saya rasain semua. Saya jualan kerupuk dengan box besar di belakang. Udah saya rasain semua. Tiba-tiba panas nih, udah panas kan berkeringat. Jalan sebentar, hujan deras, gitu. Basah semuanya. Dari basah kering, kering basah, basah kering, kering basah coba. Badan ini dari kena hujan gitu ya, kering, basah gitu ya, sampai kering kena angin, basah lagi. Waduh. Apakah teman-teman berpikir masuk ke dalam dunia bisnis teman-teman akan merasakan langsung pakai mobil Ferrari, pakai mobil Pajero, pakai mobil Alphard? Mimpi. Teman-teman akan merasakan hal seperti itu. Ya, atau teman-teman akan merasakan ketika baru resign, kan kalau misalnya sebelum resign itu akan mendapatkan gaji, tiap bulan kan dapat gaji. Ini kemudian resign, yaitu 3 bulan sampai 6 bulan itu akan merasakan namanya kegalauan. Saya nggak dapat apa-apa nih, jualan nggak untung ini, jualan belum banyak ini, masih digantung orang nih, di PHP orang nih. Istri nuntut minta duit, anak nuntut minta susu. Aduh, mau nggak mau saya harus kerja lagi, mau nggak mau saya harus kerja lagi. Nah, kalau yang seperti ini dia kembali kerja, artinya dia udah gagal jadi pengusaha. Dia harus merasakan hal ini.
Kalau saya ya, ratusan mitra saya udah ngerasain hal itu. Apakah ketika dia merasakan hal-hal itu, saya langsung bilang, saya support kamu, ini 5 juta per bulan? Tidak. Ya, saya biarkan mereka menghadapi itu. Karena memang itu yang akan membuat mereka itu tangguh. Kalau mereka berhasil melewatinya, mereka akan komitmen jadi pengusaha. Tapi kalau mereka tidak berhasil melewatinya, mereka akan kembali ke dunia karyawannya. Jadi bukan dunia karyawan aja bisa resign loh. Dunia pengusaha juga bisa resign. Resign dari pengusaha, kemudian kembali lagi ke dunia karyawan. Jadi masa-masa seperti itu nggak gampang. Karena tiap bulan dapat gaji kan. Jadi pengusaha ini ya bisa jadi bertahun-tahun, berbulan-bulan nggak dapat apa-apa. Nah jadi jangan berpikir dunia bisnis ini dunia yang gampang gitu ya. Ya Anda akan merasakan yang tadi saya bilang gitu. Saya pernah jual mobil bekas. Jual beli mobil bekas ini. Jual beli mobil bekas kemudian dijual lagi. Saya ada transaksi dari Aceh mau beli mobil saya kan tinggal di Medan. Janjinya jam 6 sore. Ketemunya di tempat A. Saya jam 5 udah datang. Jam 5 sore. Duduk, nongkrong, selesai telepon kan. Jam 8, ini bentar lagi di jalan udah mau sampai. Saya telepon lagi jam 10. Ini perut belum makan ini. Saya telepon lagi jam 1 malam sampai jam 3 pagi. Ternyata saya ditipu orang yang gak datang. Dari jam 5 sore saya tunggu sampai jam 3 pagi. Pulang ke rumah, istri marah-marah. Dipikir saya entah kemana coba. Pernah gak merasakan hal seperti ini coba? Oh, kalau saya udah capek deh. Ya. Kemudian saya pernah usaha di bidang kayu. Di bidang kayu, masuk tebang kayu, kemudian dirajang kayunya, kemudian kayunya dibawa ke pabrik. Itu kayu bukan ringan loh. Jadi saya sama supir saya itu saya ngangkat kayunya, bawa ke mobil itu, buang gitu loh. Berdua ngangkat pikul gini coba. Dan pernah juga masuk ke hutan itu dalam keadaan sehat, nginap. Saya kan pakai kemana-mana pakai celana ponggol gitu ya. Masuk ke hutan pakai celana ponggol, pakai jaket doang. Itu nginap selama 2 hari itu nyari kayu. Akhirnya apa? Akhirnya pulang tuh dalam keadaan kurang fit. Hampir digotong lah istilahnya. Nah jadi saya udah merasakan hal-hal seperti itu. Teman-teman udah pernah merasakan belum? Kalau belum pernah merasakan, jangan berpikir bisa jadi pengusaha sejati. Nggak bakalan bisa. Tidak bakalan bisa. Itu proses-proses yang harus kita lewati dalam dunia bisnis. Nah beruntungnya mitra-mitra bisnis saya itu tidak perlu melewati apa yang saya alami. Kenapa? Karena jujur dulu saya tidak memiliki yang namanya mentor. Saya tidak memiliki yang namanya guru. Jadi kata Konfusius, ada 3 cara orang belajar kebijaksanaan. Yang pertama itu adalah dari berpikir. Memang dia otaknya jago mikirnya. Ya, istilahnya dia pemikir banget lah. Ketika dia mikir cara baru, intinya dia udah pinter lah, udah punya pengalaman dan lain-lain. Jadi ketika dia berpikir, idenya bagus, ada orang yang menjadikan ide itu jadi kenyataan. Sehingga dia bisa sukses. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah belajar dari pengalaman. Nah belajar dari yang pemikir ini adalah cara yang terpuji. Belajar dari pengalaman ini adalah cara yang paling menyakitkan. Saya tipe yang belajar yang kedua ini, belajar dari pengalaman. Karena nggak punya mentor. Makanya saya puluhan tahun dalam dunia bisnis udah merasakan yang seperti ini, itu yang membuat saya benar-benar tangguh sekarang. Kalau saya dalam dunia bisnis ini nggak usah diadu deh. Ya, mitra-mitra saya udah tahu. Ya, kalau masalah ketangguhan ini nggak usah diragukan gitu ya. Saya bisa bertemu dengan mitra bisnis saya dari Jakarta nyetir mobil sampai ke Padang, tidak istirahat, tidak tidur. Maksudnya tidak tidur di hotel gitu ya, tidak tidur di kamar penginapan gitu. Tidurnya tahu di mana? Di jalan raya, di jalan itu. Ada pom bensin, tidur di pom bensin. Tidurnya setengah jam, udah nggak ngantuk, jalan lagi. Jadi misalnya saya berangkat dari Jakarta jam 5 pagi, sampai di Padang itu sekitar 36 jam gitu ya. Sampai di Padang itu udah lusanya entah berapa jam berapa lah, udah nggak ngerti saya. Nggak ini saya nggak nginap di ini. Nah, jadi saya udah melewati proses-proses seperti itu. Kalau teman-teman belum pernah merasakan tidur di pom bensin ya, naik motor selama 12 jam gitu nggak berhenti gitu ya, teman-teman tidak bakalan jadi pengusaha sejati. Nah tapi berita baiknya teman-teman ya, Konfusius tadi kan ada 3 ya. Yang pertama dari mikir, yang kedua dari pengalaman, yang ketiga dari cara meniru.
Cara meniru ini adalah cara yang paling mudah. Jadi tinggal kita cari orang sukses, kita tanya, kenapa kamu bisa gagal? Kita catat. Ya udah, kita jangan ngelakuin apa yang dia lakukan. Yang gagalnya jangan ditiru. Tapi kita tanya lagi, gimana Bapak bisa sukses? Oh, kamu lakukan ini. Catat semuanya, lakukan aja, tiru aja bisa-bisan, maka kita akan mendapatkan apa yang dia dapatkan. Dulu selama puluhan tahun saya tidak tahu pola ini. Nah, setelah saya tahu pola ini, saya harus punya mentor, harus punya guru. Dari 2010 saya cari mentor, 2011 saya menemukannya. Guru saya bilang apa? Kamu jadi penulis? Yes, saya belajar nulis. Kamu harus belajar ngomong, belajar public speaking? Yes, saya belajar public speaking. Ya, makanya kata banyak ya kita lihat orang-orang yang pengusaha-pengusaha sukses, mereka duitnya banyak tapi ngajar nggak bisa. Ngomong orang nggak ngerti. Ketika ngomong di depan seperti ini gemetaran dia. Dia tidak bisa ngajar. Atau orang yang jago ngajar tapi bisnisnya nggak ada yang sukses. Jarang banget orang yang bisnisnya sukses tapi dia bisa ngajar. Jarang banget. Jadi ketika guru saya ngomong gitu ya, kamu udah punya pengalaman ini. Jadi kuncinya sekarang kamu belajar ngomong agar orang mau dengar omongan kamu. Jadi kamu kan basicnya di bisnis, udah ngomong bisnis saja. Dari situ saya belajar public speaking, saya masuk komunitas public speaking, ngajar, pokoknya latihan lah. Nah hingga pada akhirnya sekarang ini ya, setiap saya ngajar itu akan ada orang yang dengar saya ngomong. Kenapa? Karena penyampaiannya saya bisa. Bisnis saya ada, sukses, dan saya bisa menyampaikan. Jarang banget orang seperti ini gitu. Apakah saya langsung bisa seperti itu? Tidak. Ada mentor yang ngasih tahu ke saya. Kamu harus ini. Ketika dia ngasih tahu saya sekali, saya lakukan berkali-kali. Makanya saya bisa jadi penulis buku, bisa jadi pebisnis, bisa jadi inspirator bisnis, bisa jadi pembicara di bidang bisnis. Jadi ini nggak main-main gitu loh. Ya. Nah, jadi teman-teman di sini kalau tidak mau merasakan apa yang saya rasakan, pastikan teman-teman di sini wajib punya mentor. Itu wajib. Tapi kalau teman-teman di sini berpikir bahwa dunia bisnis belajar dari pengalaman adalah cara yang paling oke menurut teman-teman, ya udah silahkan, tidak masalah. Tapi teman-teman ini harus terbukti tangguh. Saya pernah di dompet itu tersisa Rp5.000 gitu ya. Rp5.000 pulang dari tempat istri saya ke rumah ibu saya. Itu bannya enggak salah motornya itu mogok. Jadi saya dorong. Anak saya itu waktu itu lagi sakit itu. Saya masih ingat anak pertama saya lagi kurang fit. Itu muntah juga gimana ya? Muntah, buang air besar, mencret, muntah, buang air besar, mencret. Itu udah nggak bisa inilah ya, udah nggak bisa mikir karena nggak punya uang lagi. Kemudian saya lewat di depan masjid itu kan ada yang minta-minta, kadang ada yang ini ya, minta sumbangan gitu ya. Saya tanpa mikir lagi sisa 5.000 saya kasih aja. Karena udah nggak, ini anak saya udah sakit ini, mukanya udah merah-merah bentol semua, nggak punya uang gitu loh. Mau bawa ke rumah sakit nggak punya uang sama sekali. Akhirnya saya ke rumah ibu saya lagi, dorong sampai ke rumah ibu saya, saya pinjam sama ibu saya 10.000 untuk isi bensin. Sorenya saya pulang, anak saya udah sembuh. Nah itu makanya kadang hal-hal seperti ini yang mesti teman-teman rasakan. Saya bukan bisnis, saya bukan istilahnya bukan bisnis kemudian punya hutang banyak. Saya bukan pakai uang tersebut untuk gaya hidup. Bukan beli handphone mahal, bukan beli mobil, bukan beli mobil nyicil. Itu saya nggak melakukan hal seperti itu. Dulu saya pakai handphone, itu handphonenya masih pakai karet. Jadi kalau handphone saya, dulu kan ada handphone yang flip seperti itu kan. Itu sebenarnya flipnya ini udah nggak bisa lagi gitu loh. Gimana caranya saya pakai karet, pakai solatip agar handphone tersebut bisa gerak. Kemudian dulu kan ada antena kan, ada antenanya. Handphonenya jatuh, antenanya rusak. Saya ambil ambil kuningan, saya solatip gitu ya, ternyata bisa telepon. Yang penting seperti itu dulu. Jadi handphonenya dulu seperti itu. Ketika punya uang baru dibeli. Nah kalau belum punya ya harus merasakan hal-hal seperti itu. Digantung, ditolak, merasakan hal-hal yang mengerikan dalam dunia bisnis, ketemu penipu, ya ketemu hujan ya, hujan kehujanan, panas kepanasan, ditilang polisi tadi ya. Nah, kalau teman-teman berani menghadapi seperti ini, maka teman-teman akan jadi pebisnis sejati. Nah, oke. Yang pertama tadi sudah bahas berani, yang kedua komitmen, dan yang ketiga ini adalah yang terakhir
Tadi saya sharing di Instagram saya, ciri pengusaha sejati itu ada dalam dirinya. Ada dalam kepalanya, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya. Semuanya ada. Nah, jadi isi dalam kepalanya ini isinya apa? Isinya adalah ide-ide yang kreatif. Gimana cara dia bisa mendapatkan ide yang kreatif? Dia membuka telinganya. Jadi manusia itu, Tuhan itu menciptakan 2 telinga, 1 mulut, tujuannya apa? Agar kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Kalau kita lebih banyak bicara daripada mendengar, itu namanya sok pintar. Ya, kalau saya itu ya, kalau udah ketemu guru-guru gitu, walaupun dia usianya jauh lebih muda dari saya, tapi dia lebih sukses dari saya gitu ya, saya akan duduk diam mendengarkan dia ngomong. Ataupun saya mau belajar di satu bidang nih, dia ahli di bidang ini, misalnya dia ahli di bidang Instagram, saya undang dia makan, saya dengerin dia ngomong. Ini 2 telinga saya dipakai. Ya, 2 telinga ini dipakai untuk apa? Untuk mendengarkan ilmu dari mentor. Agar apa? Saya mendapatkan ide-ide kreatif. Jadi isi kepala kita ini mesti ada ide-ide kreatif. Dapatnya itu dari mana? Dari insight yang kita dapatkan dari mentor-mentor di luar sana. Ya, orang-orang yang terbukti sukses lah. Jadi ini telinga mesti dipakai dengan baik. Kemudian matanya ini mesti jeli melihat peluang. Jadi kalau matanya hanya ngelihat Facebook, YouTube yang alay-alay, ya pokoknya yang nggak jelas, fokus kita fokus pada yang alay-alay. Kalau fokus mata saya ini, di mana ada peluang yang besar, saya akan ke sana. Di Medan sebenarnya saya udah punya bisnis sebelum saya ke Jakarta gitu ya. Sebelum saya aktif ke Jakarta, dulu saya di Medan udah punya bisnis, pabrik kuliner, produksi frozen food. Omsetnya udah lumayan ratusan juta per bulan. Kalau profit bersih itu ya, saya pegang pernah hampir 100 juta per bulan. Paling minim tuh 50 lah dapat. Udah lumayan belum? Kalau kategori kampung ya lumayan lah. Tapi mata saya ini melihat di Jakarta ini ada peluang yang jauh lebih bagus. Tapi penghasilannya belum sebesar penghasilan kuliner saya ini. Masih abal-abal, masih nggak jelas gitu. Bisa jadi sebulan hanya 2 juta, 3 juta. Tapi entah kenapa hati saya pengen ke sana, mata saya ini jeli banget ngelihat peluang. Kayak ini kalau saya tekunin, saya bisa menghasilkan penghasilan unlimited dari sini. Akhirnya apa? Saya hijrah ke Jakarta. Saya belajar sebuah konsep bisnis lagi. Karena gini loh, saya bisnis kuliner. Oke lah, secara otomatis saya jadi bos di sini. Saya punya karyawan puluhan. Walaupun saya tidak kerja, tidak apa-apa, tapi waktu saya nggak bisa bebas. Saya nggak bisa 100% jadi pengusaha sejati. Tidak bisa menjadi manusia yang pensiun di usia muda. Di Jakarta ini ada sebuah peluang usaha yang bisa mengantarkan saya pensiun di usia muda dan memiliki penghasilan tak terbatas. Walaupun dari nol. Ya udah gak apa-apa. Mata ini jeli melihat peluang, akhirnya saya start ke Jakarta. Saya mulai dari nol. Baru 2 tahun saya di Jakarta, kemudian saya tutup usaha kuliner saya dan saya sekarang fokus di bisnis itu. Hasilnya sekarang benar-benar berhasil mengantarkan saya itu pensiun. Jadi di rumah saja hampir 6 bulan ini itu income saya malah bertambah. Heran ya. Di rumah aja nggak kemana-mana penghasilan saya makin bertambah. Seharusnya kalau orang di rumah aja penghasilannya stop kan. Ini di rumah aja penghasilan malah makin bertambah. Dan saya di Instagram dimanapun saya nggak jualan, itu yang aneh kan. Biasanya kalau orang online shop dan lain-lain itu kan mereka kan jualan terus. Apakah teman-teman pernah ngelihat saya jualan? Saya live ini 2 hari sekali. Pernah nggak sekali saya pun jualan? Nggak pernah. Tapi income saya kenapa makin bertambah? Nah, karena saya telah berhasil melihat sebuah peluang yang bagus. Dan saya memutuskan untuk mengambil peluang itu. Jadi mata ini diciptakan jangan belajar untuk melihat hal-hal yang alay-alay. Jangan belajar melihat hal-hal yang negatif. Kita mesti belajar fokus pada hal-hal yang positif, yang ada masa depannya, ada future-nya. Nah itu mata seorang pengusaha sejati. Kemudian hatinya ini ketika menjalankan bisnis, itu mesti benar-benar bahagia, sepenuh hati. Jadi dia menjalankan bisnis itu mesti happy. Digantung orang, happy aja. Di PHP orang gitu ya, oke Pak besok saya transfer 10 juta nih, happy aja, santai aja. Ingat yang ngasih rezeki siapa? Yang di atas yang ngasih rezeki. Kalau di atas belum mengizinkan, orang nggak akan transfer ke kita. Tapi kalau di atas sudah mengizinkan, nggak usah kita kejar, dia akan transfer ke kita. Ini hebatnya rezeki. Makanya hati ini mesti tenang, mesti senang menjalankan bisnis. Mesti bahagia, mesti happy. Itu ciri pengusaha sejati. Ya, kemudian tangannya ini dipakai untuk apa? Untuk menjalankan bisnis. Saya kan menjalankan bisnis melalui handphone. Jadi ya diketik, dipakai tangannya. Kemudian saya pakai untuk menulis. Ya
Jadi tangan ini tidak dipakai untuk hal-hal yang negatif. Gimana caranya tangan ini bisa menghasilkan duit. Ya, kemudian kaki. Apa yang dipakai kaki pengusaha sejati? Mereka melangkah keluar untuk mencari relasi-relasi baru. Jadi bukan di situ-situ aja mainnya. Kalau di kampung aja mainnya, tapi dia pengen mengharapkan rezeki kota, tidak bakalan bisa. Kelamaan di kampung ya rezeki kampung. Saya sadar itu, ketika saya kelamaan di kampung, kata-kata saya keluarnya seperti ini. Karena yang saya dengar, yang saya hirup, ya kata-kata kampung gitu kan. Jadi keluar kampung melulu. Oke, saya ke kota sebentar gitu ya, ke kampung, kota, ke kampung. Karena kalau kampung ini kita enak ngobrolnya itu kan ngobrol-ngobrol tentang masa kecil, ngobrol-ngobrol tentang A, B, C, D ya, yang gak ada faedahnya. Tapi kita hatinya kan happy. Tapi kalau kelamaan di situ duitnya nggak ada. Nggak ada duitnya. Nah, makanya saya pikir juga kan saya harus keluar melangkahkan kaki saya mencari relasi-relasi baru. Relasi baru artinya rezeki yang baru. Rezeki yang baru artinya apa? Duit yang baru. Peluang yang baru. Nah, itu ya ciri-ciri anatomi pengusaha sejati. Yang pertama, otaknya dipakai untuk berpikir ide-ide yang kreatif. Kedua, telinganya ini dipakai untuk mendengarkan ilmu-ilmu. Mulut, ya, ini mulut ya. Saya lupa tadi lewat. Mulut ini untuk dipakai mengeluarkan kata-kata yang bagus, kata-kata yang inspirasi. Jadi kita ketemu dengan siapapun, ya, usahakan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita ini kata-kata yang bermanfaat. Karena dari mulut ini orang udah bisa menjengkal kita. Oh, orangnya gini, orangnya gini, orangnya gini. Saya kalau ketemu relasi baru 90% dia pasti suka dengan saya. Kenapa? Karena saya tidak ngomong hal-hal yang negatif. Saya selalu ngomong hal-hal yang positif. Hal-hal yang membentuk diri saya, misal dari bukan siapa-siapa menjadi sesuatu. Nah, mungkin kalau mereka mau mendengar saya memberikan mereka sedikit solusi. Kalau mereka tidak mau mendengarkan saya tidak akan ngomong-ngomong hal-hal yang mengajarkan mereka. Karena mereka tidak mau mendengar kan. Tapi kalau mereka mau mendengar, ya saya kasih ilmu saya ke mereka. Jadi intinya apapun yang kita keluarkan dari mulut kita ini benar-benar yang bermanfaat. Makanya ya saya lihat kalau orang-orang baru mau ketemu saya gitu ya, dia ketemu dengan saya, memang dia niatnya udah mau belajar gitu. Jadi mereka senang mendengarkan. Kadang saya bilang, yaudah deh saya pulang dulu gitu ya. Nanti deh kok cepat banget pulangnya, udah ngobrol 3 jam loh. Saya juga punya pekerjaan lain kan. Nah intinya ya ide dari kepala kita itu kreatif, telinga dipakai untuk mendengarkan ilmu-ilmu dari orang-orang hebat, mulut kita mengeluarkan kata-kata yang inspirasi agar orang bisa bertumbuh, hati kita menjalankan bisnis masih tenang, tangan dipakai untuk menjalankan bisnis, kaki kita dipakai untuk melangkah keluar mencari relasi-relasi yang baru dan relasi-relasi yang hebat. Ya, oke. Itulah ciri-ciri pengusaha sejati. Sekian dari saya. Lebih kurang hampir 200 orang juga ya ikut live hari ini. Kita ketemu 2 hari lagi. Perlu tanya jawab nggak ya? Saya beri waktu lah ya 5 menit. Kalau mau tanya jawab silahkan ya. Saya scroll dulu ini ya. Wih. Udah selesai. Kalau mau tanya silahkan ya. Gimana materi hari ini bermanfaat? Kalau bermanfaat nanti kita hari apa? Hari Selasa, hari Kamis kita live lagi ya. Ajak teman-temannya ikut gabung di sini, belajar di sini, bareng-bareng belajar gitu ya. Biar bareng-bareng jadi orang sukses gitu. Silakan ada yang mau tanyakan, saya tunggu. Saya ini ngajar ribuan pemula, nggak ngerti bisnis sampai ngerti bisnis. Jadi kenapa mereka dari yang nggak ngerti bisnis sampai bisa sukses jadi pebisnis? Karena mereka itu menghilangkan egonya. Yang menahan orang untuk sulit untuk berhasil itu ego. Ya. Ego merasa dia udah pinter, ego merasa dia udah bisa menghasilkan uang. Nah, ego ini yang membuat orang tuh berhenti bertumbuh. Karena dia stop mendengarkan hal-hal yang baik dari orang-orang. Kalau saya itu sampai sekarang tidak pernah stop mendengarkan hal-hal yang baik-baik. Bahkan ya saya ngelihat Instagram, ngelihat YouTube gitu ya, saya browsing orang-orang yang ngasih inspirasi. Saya belajar dari situ. Oh ternyata segini ya, oh ternyata gini ya. Jadi telinga saya itu dipakai hal-hal yang seperti itu. Tiap hari belajar ilmu. Ya. Oke, ada yang nanya ini, kalau untuk anak perempuan apa merantau disarankan juga coach? Saya mau merantau kalau gitu ya. Banyak kok sekarang perempuan yang merantau, tapi intinya kalau kayak saya ini kan merantaunya dulu asal-asalan. Gak ada tujuan, saya ke sana. Nah, contoh sederhananya gini lah.
Kalau teman-teman kayak saya gitu ya, merantau itu saya tidak mikir untung ruginya. Misalnya keluar kota gitu, saya tidak mikir untung ruginya. Saya kan punya beberapa mitra di Pekanbaru, kayak Mbak Nani ya, kayak Kak Riri juga ada gitu. Dulu saat saya masih merintis karir gitu, saya dari Medan ke Pekanbaru naik bis. Itu kalau normal itu 17-18 jam. Pernah macet sekitar 30 jam gitu loh. Naik bis gitu ya. Nah pulang pergi kan sekitar 2 hari lah, oke 2 hari. Sampai di sana bikin event dan eventnya nggak untung. Tapi untuk uang operasional cukup. Nah, kemudian saya ada bikin lagi pelatihan baru. Jadi saling terkait ke Pekanbaru sekali, saya pulang ke Medan, tapi sebelum saya pulang ada bikin lagi pelatihan yang baru. Nah kemudian saya kembali lagi ke Pekanbaru, ternyata yang ikut pelatihannya dikit. Sebenarnya saya udah nggak mau kembali gitu ya, setelah dihitung-hitung rugi jutaan rupiah. Tapi udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian ke Pekanbaru sendiri lagi naik bis berjam-jam, berpuluh jam. Sampai di Pekanbaru ngajar lagi seharian dari pagi hingga malam. Ya kemudian besoknya pulang lagi ke Medan berpuluh-puluh jam lagi dan ternyata saya total hitung hampir rugi 5 juta. Kadang hati ngedumel, kadang hati ya nggak ikhlas dan lain-lain. Tapi ya udah saya jalani aja. Dan tahukah teman-teman, sekarang saya dari Pekanbaru itu bisa tiap bulan menghasilkan puluhan juta. Nah mungkin hal-hal seperti itu yang perlu saya sharing ke teman-teman di sini. Kadang kita melakukan sesuatu, kita bisnis, dagang, jualan, ya kita kerja keras, rugi, itu belum tentu rugi dalam, memang kita rugi uang dalam itu. Tapi bisa jadi itu sebenarnya kita menanam. Nah saya ketemu dengan hal seperti ini, yang di Pekanbaru itu rugi berkali-kali gitu ya. Tapi saya tetap kembali ke Pekanbaru, tetap membangun bisnis di sana. Hingga pada akhirnya sekarang dari Pekanbaru saya bisa menghasilkan puluhan juta gitu ya. Walaupun saya udah 6 bulan gak ketemu mitra bisnis saya di Pekanbaru, itu mungkin dari hasil kerja keras saya dulu. Walaupun rugi tapi saya tetap lakuin. Gitu ya. Nah, saya seperti itu. Jadi kalau saya pun ada peluang gitu ya, belum tentu untung, saya tetap akan ke sana. Nah, sekarang anak perempuan tuh gimana? Coba cari suami, kan gitu aja gampang. Kalau ada suami kan enak berdua. Kalau belum ada suami ya di rumah aja dulu, kan bisa online ya. Coach, terima kasih ilmunya, semoga berkah, amin. Ada yang mau tanya silakan. Coach, jualan apa? Mohon jawab Coach ya. Saya jualan produk kesehatan, produk kecantikan, saya juga bergerak di bidang pendidikan. 3, oke? Menghadapi tantangan bagi pebisnis pemula, tips-tipsnya Coach agar kita bisa melewati dengan baik. Hari Kamis ya, saya bahas ya, saya catat dulu nih. Mana pensil ini? Apa tadi? Menghadapi tantangan. Ini oke nih. Tips bisnis untuk pemula ya. Coach, gimana caranya menyadarkan orang untuk punya mindset pebisnis? Sulit untuk menyadarkan orang. Ibarat kita nyuruh orang pindah agama. Mereka bangsawan, bangsa karyawan puluhan tahun. Suruh ke dunia bisnis. Itu ibarat nyuruh orang pindah agama. Jadi perlu pembuktian kepada mereka. Sedikit pembuktian itu perlu. Misalnya dulu kita pakai handphone yang mungkin agak-agak murah gitu kan. Kalau bisnis kita udah stabil, kita mau nggak mau beli handphone yang jauh lebih bagus. Tapi intinya kalau penghasilan kita 20 juta, kita beli handphone 5 juta kan nggak terasa. Yang parah itu adalah penghasilan dia masih 1 juta, dia pakai 1 jutanya untuk cicil handphone, itu nggak boleh. Nah pembuktian seperti itu perlu. Agar apa? Agar orang semakin yakin sama kita. Nah sebenarnya kalau misalnya orang beli mobil, beli barang-barang branded gitu ya, kalau tujuannya untuk menginspirasi orang, tapi beli barang itu benar-benar cash ya, bukan kredit gitu ya, itu sebenarnya bagus. Agar apa? Agar orang mau memulai usaha. Itu sebenarnya bagus. Tapi kalau niatnya untuk pamer gitu ya, bahwa dia udah sukses, udah berhasil, itu kurang bagus saya bilang. Makanya kita beli barang itu sebenarnya niat awalnya untuk apa? Kalau niat awalnya untuk menginspirasi orang, ayo bisnis bareng saya biar kamu bisa juga sukses seperti ini, itu bagus. Tapi kalau niatnya hanya untuk pamer, menurut saya itu kurang bagus. Tapi kan hak masing-masing kan. Dia punya uang ya dia beli, saya nggak mungkin ngelarang. Itu kan uang dia, bukan uang saya. Gitu ya. Bagaimana caranya Coach agar mendapatkan mitra dari seluruh Indonesia?
Saya bisa punya mitra itu sebenarnya bukan karena hebatnya, bukan karena jagonya saya gitu ya. Kita manusia sama sama-sama makan nasi, sama-sama punya waktu 24 jam. Tapi kelebihan yang mungkin saya miliki adalah saya nabung udah lama. Nabung itu udah lama gitu kan. Gagal puluhan kali, saya tidak menyerah gitu ya, ditolak. Misalnya sekarang punya mitra 300 misalnya. Berarti saya udah ditolak sekitar 3 ribuan atau 30 ribuan. Jadi saya udah ditolak tuh nggak bisa dihitung. Kalau gagal udah berkali-kali lah. Nah baru bisa seperti itu. Dan yang terakhir itu memang yang di atas mengizinkan kan. Istilahnya ini udah pantas nih orang dapat seperti ini. Dia bertanggung jawab, dia komitmen. Makanya ketika yang di atas melihat kita siap, dia akan ngasih ke kita. Ibaratnya kita gini, kita punya anak. Anak kita itu belum bisa main sepeda. Masih usia 2 tahun, tapi minta sepeda gunung. Kira-kira dikasih nggak? Ya nggak bakalan. Tapi kalau anak kita udah usia 10 tahun, udah kuat secara fisik, dia pengen naik sepeda gunung, ya kita beli aja. Anaknya udah pantas menerima. Jadi yang di atas itu Tuhan itu ngelihat kita kan seperti anaknya. Anaknya udah pantas akan dikasih. Ya, jadi memantaskan diri lah istilahnya. Sebelum jadi pengusaha sejati seperti sekarang, saat awal mulai dari nol, apa yang dilakukan secara teknis aktual di lapangan? Saya dari dulu nggak pernah mikir untung rugi. Yang penting kalau saya udah mau saya kerjakan. Jadi masalah duit itu belakangan. Sebenarnya dulu saya udah seperti itu. Masalah duit itu belakangan. Seperti saya ke Jakarta kan mencoba peluang bisnis baru. Itu duitnya belakangan. Yang penting saya ke Jakarta dulu. Apakah ke Jakarta saya dibayar? Tidak. Ongkos saya sendiri, ngekos di sana saya sendiri, makan saya sendiri. Itu kan sebenarnya udah rugi. Nah masalah profit gak profit saya mikirnya itu belakangan. Yang penting setiap ada peluang tangkap. Ya, jangan mikir uangnya dulu, mikir peluangnya dulu. Ya. Peluang hurufnya 7, uang hurufnya 4. Ya, 7 lawan 4 pasti peluang yang menang. Jadi kalau banyak peluang itu bagus gitu ya. Assalamualaikum, mau nanya cara menyinkronkan atau menyelaraskan keinginan usaha dengan ortu karena selalu beda pendapat. Dan sebenarnya pendapat ortu mengusulkan usaha yang menurut saya kurang berkah. Jadi kalau kita udah dewasa, usia 18 tahun, 100% hak, 100% hidup adalah hidup kita. Orang tua nggak berhak melarang. Kenapa orang tua melarang kita? Kenapa orang tua ketika kita melakukan sesuatu, orang tua selalu menyulitkan kita? Karena selama ini kita punya masalah, kita merepotkan orang tua kita. Bantu dong, selesaikan. Bantu dong, selesaikan. Nggak punya uang, minta. Bisnisnya rugi, berharap pada orang tua. Saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah merepotkan orang tua saya. Tidak pernah. Setiap saya punya masalah, saya selesaikan sendiri. Makanya sekarang saya mau mengambil keputusan apa, orang tua saya tidak bisa ngelarang. Nggak bisa. Saya gagal, saya tanggung sendiri, saya berhutang kepada banyak orang, saya yang bayar. Saya sukses, ya udah saya kasih tahu ke ibu saya udah berhasil bu. Nah ini uang gitu. Jadi saya tidak pernah menceritakan hal-hal yang negatif pada orang tua saya, maka orang tua saya itu nggak pernah melarang. Ya, oke, udah jam 9 teman-teman. Nanti hari Kamis ya kita live lagi. Kita bahas materi yang lebih tajam lagi ya. Supaya teman-teman di sini bisa jadi pengusaha sejati, bisa jadi pengusaha sukses. Ini memang IG spesial disediakan untuk teman-teman yang jadi pengusaha sejati. Oke, itu saja sekian dari saya. Sehat selalu teman-teman. Kita ketemu lagi hari Kamis. Oke ya, sehat selalu, makin sukses, makin berkah hidupnya. Terima kasih.